sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
jemaat disilakan bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kesempatan yang indah untuk kita bisa menikmati akan anugerah Tuhan melalui ibadah kita. Mari sebelum kita memulai akan ibadah kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita sama-sama datang untuk memuji Imam Agung besar kita. Dia patut kita tinggikan, dia patut kita puji. Mari kita memuliakan namanya. Hanya dia yang kita sanjung, melebihi dari yang lain. Mari kita datang menyembah Yesus Kristus Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Hanya Engkau yang kami sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Benar, Engkaulah Imam Agung besar kami. Kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kekuatan-Mu kami ada di tempat ini ya Tuhan. Inilah setiap kami manusia berdosa, rindu datang kepadamu. Kami sangat meyakini Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan pemulih kami, bahwa Engkau Tuhan yang akan memberikan belas kasihan-Mu kepada kami yang berdosa ini. Saat ini kami bersama-sama datang, masuk dalam hadirat-Mu. Kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, sekiranya Engkau sendirilah yang akan menguduskan, melayakkan setiap kami untuk datang kepadamu. Ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran yang telah kami perbuat di sepanjang waktu minggu ini. Apapun yang menjadi kekecewaan yang telah kami buat kepada Tuhan, baik kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan, ampuni kami. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu layak untuk menyembah Engkau. Inilah Tuhan, hidup yang masih ada pada kami, untuk kami datang beribadah kepada Engkau. Kepada Engkau junjungan kami yang kami sembah. Demi nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami kepadamu. Amin. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita menaikkan pujian, kita mau katakan, ku mau jadi murid Yesus. Mari sama-sama katakan, ku mau jadi murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau dipenuhi kasih, ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Ku mau hidup lebih suci di dalam hatiku. Ku mau hidup lebih suci bagi Tuhanku. Ku mau hidup lebih suci di dalam hatiku. Ku mau hidup lebih suci bagimu. Di dalam hatiku, ku mau hidup lebih suci bagimu. Ku mau lebih mirip Yesus. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. 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 Firman yang akan menolong, menuntun setiap perjalanan hidup sampai pada akhirnya. Mari kita mensyukuri kebenaran firman Tuhan. Kita menyambut pujian melayani lebih sungguh.
lebih sungguh melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi kita katakan melayani, 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 melayani lebih sungguh, melayani, melayani, melayani lebih sungguh, karena Engkau Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Sekali lagi kita katakan melayani, 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 melayani lebih sungguh, melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami akan kembali lagi membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang dapat terus menguatkan dan mengingatkan kami di dalam kami menjalani akan setiap kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan pelayanan kami. Tuhan terus mampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu, bahkan juga mau melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar kita semua? Saya percaya bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan begitu nyata di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika minggu kemarin kita sedang berbicara tentang Tuhan adalah pendiri gereja. Tuhan adalah pendiri gereja, atau kita bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah kepala gereja itu sendiri. Dia yang memulai akan perjalanan gereja, khususnya dalam kehidupan kita manusia. Karena itu berkaitan dengan bagaimana Tuhan adalah pendiri gereja, maka di sana jugalah kita akan berbicara tentang bagaimana Tuhan yang memanggil akan pelayannya.
Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai yang ke-24. Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai yang ke-24. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul, Bagaimana Paulus menjadi Rasul. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebab orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang di 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biar firman Tuhan ini dapat terus kita renungkan dan kita mau lakukan di dalam kehidupan kita. Bagian ini menjadi satu bagian atau nats yang kembali lagi mengingatkan kita, khususnya di dalam kehidupan pelayanan kita. Kita melihat bagaimana perjalanan pelayanan atau kehidupan dari seorang rasul yang bernama Paulus. Bagaimana dia memulai akan panggilannya sebagai seorang rasul. Jika kita merenungkan bagian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pun juga bisa merenungkan dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan sendirilah yang memanggil akan pelayannya. Bagian ini kita akan melihat bagian yang pertama ketika Tuhan memanggil pelayannya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Itu berarti bukan karena latar belakang kita. Bukan karena latar belakang kita. Di ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 di sana dikatakan bahwa sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebab orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana atau apa yang menjadi latar belakang kehidupan Paulus sebelum dia menjadi seorang rasul. Menjadi seorang yang dengan giat memberitakan akan Injil. Menjadi seorang pelayan Tuhan yang begitu setia dalam dia mengerjakan akan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, dalam bagian ini kita bisa terus melihat dan merenungkan bagaimana Paulus harus menceritakan akan panggilannya sebagai seorang rasul. Menceritakan akan kehidupannya, sekalipun hanya secara singkat gitu ya, bagaimana dia menjadi seorang rasul atau apa yang jadi latar belakang kehidupan dia sebelum dia menjadi seorang rasul. Kita melihat di sana bahwa nampaknya ada satu persoalan di tengah-tengah jemaat di Galatia.
mereka, yaitu bagaimana mereka dengan begitu cepat berubah atau beralih kepada Injil yang lain. Dengan bisa dikatakan yaitu yang sebenarnya itu ada bukanlah Injil itu sendiri atau Injil kebenaran itu sendiri. Mereka begitu cepat berpaling kepada pengajaran yang lain. Oleh karena itu Paulus rindu untuk membagikannya. Rindu untuk kembali lagi mengingatkan mereka. Tidak hanya sampai di sana. Rasa-rasanya juga mereka pun juga agak meragukan atau mungkin saja mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus, Injil tentang Kristus yang seringkali dia sampaikan, itu pun mereka juga menganggap bahwa ini hanya karangan manusia saja. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini di ayat 11 Paulus memulai, sebab aku menegaskan kepadamu saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia atau Injil yang berasal dari manusia. Ada sesuatu yang dimana Paulus harus memberikan satu penekanan bahwa Injil yang ia sampaikan adalah benar-benar Injil yang sesungguhnya, bukan Injil yang sedang main-main, bukanlah Injil yang berasal dari manusia atau manusia yang membuatnya. Karena itu jemaat yang kasih Tuhan, jika kita lihat dalam bagian ini di ayat ke-12 sampai di ayat ke-12 di sana menerangkan atau Paulus menjelaskan bahwa karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Dan di ayat 13 sampai 14 di sanalah Paulus mulai menjelaskan secara singkat akan siapa dirinya sebenarnya. Sekalipun jemaat pun juga sudah mendengar akan siapa Paulus. Di ayat 13 dengan jelas Paulus mengatakan bahwa dia adalah seorang yang memegang akan agama Yahudi. Dan tidak hanya sampai sebatas di sana saja Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah seorang penganiaya jemaat Allah. Dia ada orang begitu giat untuk bisa menangkap orang-orang percaya pada saat itu. Orang-orang yang sudah menerima Kristus. Tidak hanya sampai di sana juga dikatakan bahwa tidak hanya sekedar menganiaya, menyakiti mungkin secara fisik, bahkan mungkin secara mental. Tapi di sana dikatakan juga berusaha membinasakan mereka. Kalau bisa seluruh orang percaya itu habis. Jika perlu dibunuh dalam arti yang lain Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan bagaimana Paulus tidak hanya sekedar menganiaya. Kebenciannya, ketidaksukaannya yang begitu besar. Kemarahannya yang begitu besar terhadap orang-orang percaya. Membuat dia harus menganiaya dan membunuh. Binasakan. Kalau kita melihat kata binasakan biasanya berarti apa? Benar-benar dihabiskan Bapak Ibu. Seluruhnya, tidak hanya 1-2. Tapi seluruh orang percaya harus habis. Ini menjadi satu bagian yang kita bisa melihat akan latar belakang Paulus. Dia adalah bisa katakan seorang penganiaya. Dia adalah seorang pembunuh. Bahkan di ayat 14 sana dikatakan bahwa dia juga mengakui bahwa dia adalah orang yang di dalam agama Yahudi, dia memiliki satu pengetahuan yang lebih sebenarnya di dalam bagian ini. Dari teman-teman yang sebaya dengan dia. Paulus bukanlah orang yang sembarangan. Dia adalah orang yang benar-benar mengerti betul akan agama Yahudi. Bahkan di ayat 14 bagian akhir sana dikatakan sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Bagaimana kita bisa melihat Paulus yang benar-benar memegang teguh akan adat istiadat nenek moyangnya. Membuat dia ketika dia melihat bahwa ada Injil yang lain dalam tanda kutip bagi dia pada saat itu. Yang sebenarnya itu adalah Injil yang sesungguhnya. Berita yang sesungguhnya. Injil yang sedang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Justru dia hendak membinasakan itu semua. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari latar belakang
Paulus yang bisa dikatakan seakan-akan sudah tidak mungkin Paulus menjadi seorang rasul. Sudah tidak mungkin dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Tapi justru di sanalah Tuhan memanggil dia menjadi pelayannya. Justru di sanalah bagaimana Tuhan memanggil Paulus, mengkhususkan Paulus untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, untuk menjadi seorang rasul, berbeda dengan rasul yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita bisa merenungkan sebagai orang-orang percaya. Sebelum jauh kita berbicara tentang seorang pelayan Tuhan. Kita bisa merenungkan bagaimana Tuhan sendirilah yang telah memanggil kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan Tuhan yang menjadikan kita menjadi milik kepunyaannya. Satu anugerah yang begitu besar dalam hidup kita. Ketika kita bisa mengenal Dia. Ketika kita bisa mengenal akan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Karena itu ketika kita menyadari bahwa kita mengenal Kristus. Dan Dia telah memanggil kita menjadi orang percaya. Menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen tidak hanya sebatas KTP kita atau status kita beragama gitu ya, beragama Kristen dan seterusnya. Tapi ketika kita menjadi orang percaya, maka di sana kita pun juga harus ingat bahwa sebenarnya kita pun juga dipanggil untuk menjadi pelayannya. Kita lihat Paulus tadi ya, dia adalah orang yang beragama Yahudi dan dia memegang erat agama itu. Tapi ketika Tuhan memanggil dia, ada satu tujuan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya, yaitu agar dia dapat menjadi pelayan Tuhan. Kita bisa merenungkan dalam bagian ini, khususnya bagaimana Tuhan memanggil Paulus. Tuhan tidak melihat latar belakang Paulus, yang adalah penganiaya jemaat, yang bisa dikatakan seorang pembunuh mungkin, yang hendak membinasakan semua orang percaya. Tapi Tuhan justru menangkap dia. Tuhan memanggil dia ketika dia sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Saya rasa kita semua tahu apa tujuan Paulus pergi ke Damsyik pada saat itu. Yaitu dia akan menangkap seluruh orang-orang percaya di sana. Dan memasukkan mereka ke penjara jika perlu. Dia binasakan semuanya. Tapi dalam perjalanannya, di tengah-tengah perjalanannya ke Damsyik, di sanalah Tuhan menunjukkan dirinya. Satu panggilan yang mungkin secara khusus Tuhan memang berikan kepada Paulus. Keinginannya untuk membinasakan jemaat Allah. Berubah menjadi orang yang dengan giat untuk memberitakan Injil Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyadari akan hal itu. Paulus menyadari betul bahwa Tuhan memanggil dia bukan karena atau seperti apa latar belakangnya. Melainkan poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, yaitu karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Di ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 dikatakan bahwa tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Inilah yang mendasari bagaimana Paulus menyadari akan panggilannya. Ketika dia menjadi seorang rasul, ketika dia menjadi seorang pelayan Tuhan, bukan karena latar belakang dia seperti apa dan bagaimana latar belakang, tapi karena kasih karunia Allah dan bagaimana
Allah juga berkenan menyatakan anaknya yaitu Yesus Kristus kepada Paulus, supaya melalui Paulus dia memberitakan Yesus, memberitakan Kristus, memberitakan akan Injil yang sesungguhnya itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Inilah panggilan khusus yang Tuhan berikan kepada Paulus. Tuhan memanggil Paulus untuk menjadi rasul, untuk dapat terus memberitakan Injil, bukan kepada orang-orang Yahudi. Berbeda dengan para rasul yang lain, yaitu murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, yang adalah rasul-rasul. Kalau Paulus menyebutnya rasul-rasul yang terlebih dahulu, gitu ya, menjadi rasul sebelum aku, gitu ya. Paulus menyadari bahwa memang panggilan dia menjadi seorang rasul ada panggilan yang baru saja dia terima, bisa dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Tapi dia dipanggil oleh Allah, oleh karena kasih karunia itu. Dia diutus oleh Allah, dia mendapatkan tugas atau bagian ini. Bukan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Tapi secara khusus Tuhan panggil dia untuk dia bisa membagikannya pada orang-orang yang bukan Yahudi. Dalam bagian ini kita bisa melihat dan merenungkan. Paulus menyadari bahwa karena kasih karunia ia dipanggil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Bukan seperti rasul-rasul yang lain yang lebih berfokus kepada orang-orang Yahudi, ya. Karena kasih karunia inilah yang membuatnya mampu untuk terus melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa bayangkan gitu ya. Paulus yang dulu adalah seorang yang begitu membenci akan jemaat Allah. Tapi Tuhan panggil dia karena kasih karunia Allah. Ingat, bukan karena kemampuan dia. Memang dia ada orang yang bisa dikatakan orang yang memahami betul akan hukum Taurat, ya. Bisa dikatakan bahwa Paulus ada orang yang pandai dalam bagian ini. Tapi bukan karena itu Bapak Ibu. Paulus menyadari betul oleh karena kasih karunia Allah. Karena anugerah Allah itulah yang membawa dia untuk dia bisa melayani Tuhan. Oleh karena kasih karunia Allah itulah yang memampukan dia untuk terus dia giat untuk melayani Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan ketika Tuhan mendirikan gerejanya. Ketika Tuhan ada pendiri gereja, Ia pun juga akan memanggil akan setiap pelayannya. Pelayan Tuhan bukan hanya sedang berbicara tentang hamba-hamba Tuhan saja Bapak Ibu ya. Secara khusus kita atau mungkin seperti saya yang Tuhan panggil secara khusus untuk melayani Tuhan di gerejanya. Tapi setiap kita orang-orang percaya perlu kita ingat karena kasih karunia Allah. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Jika Paulus Tuhan panggil memang secara khusus untuk menjadi rasul, untuk memberitakan Injil, tapi kita juga perlu ingat di sana. Dia memberitakan Injil, fokusnya bukan pada orang Yahudi, tapi kepada orang bukan Yahudi. Oleh karena itu dalam bagian ini kita bisa merenungkan. Bahkan ketika kita melihat di dalam kisah para rasul pun, ketika jemaat Tuhan mulai agak menggerutu gitu ya. Karena apa? Karena ada satu pelayanan yang dimana para rasul tidak sanggup atau tidak bisa menghandle itu semua. Tidak bisa mengerjakan itu semua. Karena itu para rasul pun mengingat atau menyadari bahwa kami tidak mampu untuk menangani hal itu. Karena ada satu tugas khusus yang harus kami terus kerjakan. Yaitu untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan akan kebenaran. Untuk terus mengajar orang-orang percaya. Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu untuk melakukan pelayanan meja khususnya dalam bagian itu. Oleh karena itu mereka meminta kepada jemaat untuk memilih orang-orang di antara mereka yang penuh dengan roh.
orang-orang yang memang benar-benar mengerti betul bagaimana mereka harus bertindak, bagaimana mereka harus melayani Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, di sanalah kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul, dipilih 7 orang diaken. Dan mungkin salah satu yang paling kita kenal yaitu Stefanus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dan merenungkan dalam bagian ini. Setiap kita Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk menjadi pelayannya. Mungkin setiap kita pelayanan kita berbeda-beda. Hari ini saya tidak sedang rindu untuk membahas mengenai tentang bagaimana Tuhan yang memperlengkapi gerejanya dengan karunia-karunia-Nya. Kita bisa mengikutinya di minggu depan. Tapi hari ini kita secara khusus merenungkan bahwa setiap kita harus menyadari bahwa ada panggilan Tuhan untuk bisa melayani Dia. Oleh karena itu saya begitu bersyukur. Di dalam gereja ini saya percaya bagaimana gereja ini bisa ada. Gereja ini bisa berdiri. Gereja ini masih dapat terus bergerak. Memang karena anugerah Allah. Dan di dalam anugerah Allah itu jugalah ada anak-anak Tuhan. Ada Bapak Ibu jemaat sekalian yang memiliki hati untuk mau melayani Dia. Menyadari bahwa kita ada orang yang sudah diselamatkan. Menyadari bahwa kita ada orang yang sudah menerima akan kasih karunia Allah. Membuat kita rindu untuk bisa melayani Dia. Mungkin bukan satu porsi pelayanan yang besar seperti Paulus, seorang rasul. Tapi ketika Tuhan percayakan untuk kita bisa melayani, kerjakan itu dengan setia. Kerjakan itu dengan giat. Kerjakan itu dengan penuh kesungguhan hati. Kerjakan itu dengan sukacita di dalam Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyadari karena kasih karunia Allah kita bisa melayani Tuhan. Maka hendaklah itu semua untuk memuliakan Allah. Poin ketiga dalam bagian ini yaitu bagaimana dalam setiap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Ketika Tuhan memanggil kita untuk bisa menjadi jemaat Allah. Ketika kita bisa menjadi pelayan Tuhan, hendaklah pelayanan yang kita kerjakan itu untuk memuliakan Dia. Di ayat yang ke-23 sampai 24 di sana dikatakan mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakan dan mereka memuliakan Allah. Kita tahu bahwa Paulus adalah seorang rasul yang begitu giat melayani Tuhan. Tetapi dalam bagian ini masih ada juga orang-orang yang tidak mengenal dia, tidak mengetahui mukanya. Dia adalah seorang rasul yang bisa dikatakan seorang rasul besar, yang dengan kesetiaannya untuk terus memberitakan Injil. Tapi ada begitu banyak jemaat Allah tidak mengenal dia pada saat itu. Tapi ada satu hal yang indah yang Paulus sampaikan. Sekalipun mereka hanya mendengar dari orang lain bisa dikatakan. Bahwa dia dulu ada seorang penganiaya jemaat. Tetapi sekarang Paulus memberitakan iman itu. Iman yang pernah hendak dibinasakan olehnya. Dan di ayat 24, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Satu hal yang begitu indah. Tuhan izinkan itu semua di dalam kehidupan Paulus. Latar belakangnya yang mungkin dalam tanda kutip kurang baik, yang tidak baik. Tapi Tuhan panggil dia untuk menjadi pelayannya. Untuk bisa mengingatkan dan kita bisa melihat
agar bukan Paulus yang dimuliakan, bukan Paulus yang kita puji, tapi siapa? Allah kita yang terus kita muliakan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi pelayan Tuhan adalah hal yang indah. Sebab itu merupakan kasih karunia Allah kepada setiap kita. Mengingat siapa kita ini dulu. Dan ketika kita bisa melayani, hendaklah itu dapat terus memuliakan Allah. Hanya Tuhan sajalah yang layak untuk terus dimuliakan. Melalui kesaksian hidup Paulus, melalui pelayanan Paulus, jemaat memuliakan Allah. Karena itu bukan kita yang dimuliakan, tetapi Allah lah yang dimuliakan. Sebab dialah yang berotoritas penuh untuk memanggil setiap pelayannya. Kita hanyalah alat, kita hanyalah hamba untuk dapat terus menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, mari kita mau terus melayani Tuhan karena kasih karunia Allah. Tuhanlah juga yang akan memampukan kita untuk dapat kita menjadi pelayannya, yang dapat terus menyatakan akan kemuliaan Allah. Dan biar itu juga terus mengingatkan kita bagaimana kita juga harus terus memiliki hati yang penuh dengan kerendahan hati. Hati yang terus setia untuk melayani Tuhan. Hati yang terus melihat bahwa Allah yang harus terus dimuliakan, bukan kita. Karena itu selamat bagi setiap kita semua, setiap jemaat Tuhan, untuk dapat menjadi pelayan Tuhan di gerejanya ini. Dan biarlah nama Tuhan kita, Yesus Kristus, terus dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang memanggil akan pelayan-Mu. Tuhanlah yang memanggil akan setiap kami untuk bisa melayani Engkau. Karena itu Tuhan, ingatkan kami. Bukan karena latar belakang kami seperti apa atau bagaimana latar belakang kami. Tapi karena kasih karunia-Mu lah kami bisa melayani Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang penuh dengan kerendahan hati. Hati yang terus setia untuk mau melayani Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kerjakan. Dan biarlah Tuhan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, mampukan kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai dan berkati hidup kami. Agar kami bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dengan setia menyatakan kemuliaan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami, doa kami ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan kepada jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh orang percaya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan,
kita bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita dan saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang di hadirat Tuhan dengan segala ungkapan syukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan pada kami. Melalui peribadatan yang telah kami jalani, mohon penyertaan Tuhan selalu untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Segala pujian yang kami nyanyikan sekiranya semuanya itu berkenan dan memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan yang sertai. Baik yang pada saat ini mungkin mengalami sakit penyakit yang kami tidak tahu satu persatu, kiranya Tuhan yang menyertai mereka. Tangan Tuhan yang melawat dan menyembuhkan mereka. Sehingga kami merindukan, kami dapat bersama-sama kembali berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan melalui persekutuan kami di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi usaha pekerjaan jemaat-Mu. Kami berdoa dalam segala pergumulan dalam pekerjaan, kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang selalu menjaga. Kiranya dalam pekerjaan kami, disitulah kami dapat memancarkan kasih Tuhan terhadap rekan kami, terhadap siapapun yang kami temui, dan kami memuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu dan bagi kami yang menjalani pendidikan pada saat ini, kiranya Tuhan yang sertai dalam kami harus bersekolah via online, Tuhan yang menyediakan dan melengkapi seluruhnya, sehingga pelajaran studi kami dapat berjalan dengan baik, dan melalui studi kami memuliakan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam seminggu ini, kiranya penyertaan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi rekan-rekan yang berulang tahun, kiranya Tuhan menambahkan hikmat dan takut akan Tuhan yang bertambah-tambah setiap waktunya. Dan kami merindukan bukan pertambahan umur saja yang Tuhan tambahkan, tetapi takut dan pengenalan akan Tuhan juga bertambah. Tuhan, kami berdoa akan masa-masa saat ini Tuhan, di mana masa COVID-19 melanda kembali dalam gelombang kedua ini. Kami berdoa khususnya untuk Kota Palu ini Tuhan, melalui hal-hal yang perlu kami ketahui, protokol-protokol untuk kami bisa taat dan kami selalu memperhatikannya dengan baik. Dan Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu, mungkin ada yang terkena virus ini Tuhan, dan sekarang sedang terbaring lemah. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu untuk selalu Tuhan lawat dan Tuhan jagai. Dalam tangan Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan berikan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama kembali melakukan segala aktivitas kami, memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa bagi kami yang juga masih beraktivitas sampai sekarang ini, Tuhan berikan kami hikmat untuk berhati-hati dalam beraktivitas, untuk bisa berjaga agar kami pun tidak menjadi wadah sebagai penularan COVID ini Tuhan. Tuhan sertai kami dan Tuhan lindungi kami. Dan kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia yang tercinta ini, di mana Tuhan telah menaruh kami di dalam negara ini untuk kami tetap terus bisa mendukung dan mendoakan negara kami. Mohon penyertaan Tuhan, Tuhan sertai negara kami, sertai pemimpin kami. Kau memberikan mereka hikmat dalam mengambil setiap keputusan yang ada, sehingga keputusan yang mereka ambil semuanya dapat menjalankan dan memajukan bangsa kami ini. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui bangsa Indonesia. Inilah doa kami Tuhan, jauh daripada sempurna, namun kami percaya Tuhan yang mendengarnya dan Tuhan yang akan menyempurnakannya. Kami tahu juga bahwa banyak hal-hal yang kami ingin katakan kepada Tuhan. Kami Tuhan yang tahu segalanya, Tuhan yang mengerti isi hati kami, Tuhan yang mengerti kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, sertai kami, dan inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menggunakan kesempatan yang ada, kita akan memberikan ucapan syukur kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kirimlah terangmu.
di seberang, kirimlah terang-Mu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Bila mendengar seruan dari jauh, kirimlah terang-Mu. Ke hadapan salib serahkan dirimu, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Berdoalah agar kasih-Nya tersebar. Kirimlah terang-Mu, beritakanlah kasih-Nya pada mereka. Berdoalah agar kasih-Nya tersebar. Kirimlah terang-Mu, beritakan kasih-Nya pada mereka. Kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan, terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Penuh kasih kita beritakan, penuh kasih kita beritakan. Kirimlah terang-Mu, dan mahkota mulia sedang menanti. Kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang masih terus Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah bersama, walaupun hanya di rumah, tapi kiranya Kau terus memberkati kami. Kau berkati agar apa yang kami terima pada hari ini melalui firman-Mu juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tadi kami juga sudah memberikan persembahan, dan yang Kau yang menyuci kuduskan apa yang sudah kami beri. Kiranya Kau berkati majelis di tempat ini dalam mengelola setiap persembahan yang ada agar dapat digunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa anak-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dengan penuh ucapan syukur kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita masuk di dalam doksologi dan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang asa, pohon selamat sumber berkat. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kami telah menyelesaikan akan ibadah kami. Biarlah puji-pujian yang telah kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan, dan firman Tuhan yang telah kami dengar biarlah dapat terus menguatkan kami dan memampukan kami untuk dapat terus melayani Tuhan sebagai satu panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, Kau terus berkati akan setiap jemaat Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Biar kiranya Tuhan yang akan terus pimpin dan menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
duduk. Ibadah kita selesai, silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah streaming kita dari pagi sampai siang hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.